hadir beberapa tokoh di hadapan Bapak Ibu, selain dari pemerintahan kota dan juga ada pemerintahan kampung dan juga ada akademisi dan juga ada seorang biasa. Ada bahasa Tobati yang dibutuhkan oleh masyarakat di kampung Tobati, kampung Uros dan juga kampung Olteka. Ada bahasa Kayu Pulo yang dibutuhkan oleh masyarakat di kampung Kayu Pulo dan Kayu Batu. Ada juga bahasa Napri di kampung Napri. Kemudian ada bahasa Sko di kampung Skoyambi, Skosai dan Sko Malu. Kemudian ada juga bahasa Elsen, ya. Dan jangan lupa ada bahasa Sentali yang dituturkan oleh masyarakat kita di kampung Yoka dan juga kampung Wena kampung. Karena itu kami mohon Bapak sebagai pemerintah Kota Jayapura memberikan tanggapan terhadap kebijakan pemerintah Kota Jayapura menghadapi globalisasi dunia ini yang tentu bahasa juga akan kena imbasnya. Misalkan kebijakan terhadap perlindungan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di forum. Pemerintah Kota Jayapura bersama Balai Bahasa sejak tahun 2022 sampai 2024 sudah melakukan digitalisasi bahasa dengan program kegiatan di kampung bahasa sampai dalam satu lagi. Dan itu sudah kemarin 2024 sudah kerjasama dengan balai ini dikatakan selesai. Balai akan pindah ke bahasa yang lain. Itu berarti pemerintah kota harus mandiri. Tapi kerjasama dengan balai akan pindah ke bahasa yang lain di dalam kita. Balai juga punya keterbatasan. Jadi balai juga akan mendukung kita, tetapi mungkin soal dana dan lain-lain program ada di kita, pemerintah kota. Wali kota dan di dinas terkait telah memprogramkan program-program revitalisasi untuk beberapa bahasa di Kota Jayapura. Kami sudah melakukan penerbitan atau pembuatan kamus bahasa sekolah sudah dilakukan dan Bapak Ibu akan kita ke bahasa yang kampung lain. Untuk itu kami terus pemerintah kota berkomitmen untuk bagaimana melestarikan bahasa-bahasa kita yang ada di Melayu. Kami juga senantiasa mengharapkan kerjasama dengan balai tentang balai bahasa, Pak Andro dan Pak Agus teman-teman di balai. Secara teknis mereka yang lebih tentang bagaimana melestarikan bahasa kita. Jadi sama-sama dengan kita dengan teman-teman dari UTN, dari bahasa UTN bersama-sama berkolaborasi sehingga warisan terbenda yang kita miliki dan sampai punah. Kita berharap kegiatan seperti yang dibuat oleh balai itu dapat kita lakukan, tapi juga bisa juga disesuaikan dengan masukan-masukan perkembangan dari stakeholder yang lain dalam rangka pelestarian bahasa-bahasa kita. Sejak 2022 sudah dilakukan pesta seni dan budaya perkembangan sudah dilakukan 2023 festival tugas bahasa terus mendirikan bahasa sekolah kamus bahasa sekolah 2024 festival tugas bahasa ibu dan berbagai bahasa kerjasama yang lain bersama dengan balai bahasa. Mungkin saya bisa sampaikan begini terkait kesempatan ini bahwa yang menyangkut visi ini kita bisa bangun, visi kita bisa bangun. Kalau bahasa ini kita butuh ahli, jadi kita akan menjaga kerjasama
dan sastra daerah. Pak, kalau kami boleh tahu, ya, secara vitalitas atau daya hidup suatu bahasa itu bisa dikategorikan suatu bahasa itu aman, bisa dikategorikan suatu bahasa itu rentan, dan juga bisa suatu bahasa itu mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan bahkan punah. Memang ada beberapa bahasa di Papua yang sudah punah. Nah, menurut Bapak, ya, sebagai pemerintah Kota Jayapura, jangan sampai salah satu bahasa di Porombaik ini yang merupakan kekayaan kebudayaan nasional ada yang punah. Nah, kalau kita mencermati, kita bisa mengetahui bahwa daya hidup atau vitalitas suatu bahasa itu dari ranah penggunaannya. Nah, ranah penggunaan suatu bahasa itu bisa kita lihat di ranah agama, ranah pendidikan, ranah keluarga, ataupun ranah adat istiadat. Nah, keempat atau kelima ranah ini, kalau menurut Bapak, apakah bahasa-bahasa di Porombaik ini yang tadi mulai ada 6 atau 7 apakah penggunaannya digunakan di semua ranah tadi, Pak? Mungkin menurut pengamatan Bapak di ranah pendidikan bagaimana untuk penggunaannya? Bersyukur kita telah mengumpulkan pada nomor 5 tentang kemajuan kebudayaan. Di dalamnya ada dibahas tentang sekolah kampung. Kita berharap sekolah kampung ini menjadi sesuatu yang penting dalam implementasi. Itu pemerintah kota berkomitmen sekolah kampung menjadi wadah di mana menjadi tempat di mana anak-anak kita diajar oleh penuntut yang sudah ada di kampung, sehingga mereka mengenalkan siapa saja yang mau belajar bahasa di situ. Di perda ini sudah ada. Mudah-mudahan tahun-tahun datang sudah bisa kita implementasikan. Dan kita punya kampung-kampung kita kan ada kampung, kita berharap, sangat berharap ada di kepala kampung dan semua warga kampung berkomitmen untuk mendukung kampung ini, sekolah kampung ini, sehingga sekolah kampung ini menjadi sesuatu yang baru. Sedangkan kita atau masyarakat menuntut kita belajar di situ, di penuntut yang asli, penuntut yang sangat terbatas. Ini tadi Bapak sampaikan tidak ada dan sudah mereka menggunakan bahasa. Tidak kan kalau memutuskan usaha kita pakai bahasa. Tidak ada hal-hal yang tidak boleh dipakai dalam bahasa Indonesia. Ada menggunakan bahasa untuk kalau mengambil keputusan di peradilan ada, jenisnya ada, mereka gunakan. Dan ini kan kita berharap kan harus mempertahankan tradisi. Terus di gereja yang mulai berkurang. Nah, sekarang sini ada memakai bahasa Indonesia yang dominan. Kita berharap hari tertentu hari khusus. Satu hari khusus itu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Atau di sekolah ini yang guru itu yang baik dengan auto lokal dibuat dan eksen di tahun-tahun ada sehingga apa yang terjadi ada nyata. Pemerintah selalu berkomitmen mengenai anggaran, mengenai semua upaya kita kesehatan. Tetapi yang di sini ya sekali lagi teman-teman balai harus menolong kita. Teman-teman balai dari pihak Kementerian Bahasa juga harus menolong kita. Sama-sama ini bukan visi, ini bukan visi. Dan itu yang berat di sini. Kita menggunakan semua orang yang mengerti dengan bagaimana melestarikan bahasa. Yang di dalamnya sudah mengatur tentang sekolah kampung. Semoga peraturan daerah nomor 5 tadi tentang pembelajaran kebudayaan sekolah kampung segera mungkin bisa diimplementasikan, ya kalau tidak tahun ini mungkin tahun depan, agar bahasa-bahasa di Porombaik ini tidak terancam punah. Dan mungkin Bapak sudah sempat menyinggung ada khusus, ya, hari khusus tertentu yang mungkin disepakati, kemudian mungkin melalui peraturan wali kota menetapkan hari khusus berbahasa yang mungkin disepakati dalam peraturan wali kota nanti. Misalkan hari Senin semua instansi
atau satu-satu pendidikan berbahasa Melayu. Aku mungkin juga gini Pak ya, ini kan dalam waktu dekat ada hajatan nasional itu pemilihan bupati atau wali kota. Mungkin ada aturan atau persyaratan nih, setiap calon yang mau maju jadi wali kota atau bupati itu diwajibkan bisa berbahasa daerah. Bisa tidak seperti itu? Bisa sekali tertentu. Untuk pemerintahnya agak susah karena kita berada pada enam bahasa. Itu satu. Kalau di gereja, sekolah, karena sekolah ada zona-zona ya. Zona di daerah sekolah atau bahasa sekolah dipakai. Di daerah Amin kita bahasa dari daerah Nampri, di daerah Dapsir, dan di daerah Tepati dan lain sebagainya. Jadi untuk pendidikan kota ini susah. Bahwa di negara kita memiliki 718 bahasa. Nah, 60%-nya ada di tanah Papua. Dan terkhusus lagi kita di Pulau Mumbai memiliki 6 atau 7 bahasa tadi. Nah, melihat situasi seperti itu menurut kacamata Bapak terhadap situasi kebahasaan bahasa Pulau Mumbai. Buah jeruk manis rasanya, manisnya bagaikan gula. Bahasa daerah identitas diri, semua wajib untuk menjaganya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Asisten, Pak Kepala Dinas, Pak Ketua RMA Mumbai, izinkan saya untuk menjelaskan bagian ini, tapi minta waktu 5 menit dari sekarang. Bapak Ibu boleh lihat di tayangan salibia saya. Saya akan menjelaskan dengan topik yaitu bahasa daerah di Port Mumbai, Kerajaan Punah. Fakta sebab gejala dan strategi perawatannya. Nansawani. Heta apa heba? Repoi. Wabri ekonomi. Itu sapaan-sapaan dalam bahasa daerah yang ada di Port Mumbai. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat bagaimana situasi kebahasaan di Papua khususnya di kota Jayapura. Kami sudah melakukan riset dengan Bapeda Kota Jayapura dari tahun 2011-2012. Zamannya Sekda Ketua Bapeda waktu itu Pak Frans Pekei, Sekdanya itu almarhum Pak Derko, kalau tidak salah. Lalu di daerah perkotaan ada kecenderungan bahwa bahasa Tobati dari Pulau Napisto dan Sentani mulai kehilangan penuturnya. Pemakaian bahasa cenderung didominasi oleh bahasa komunikasi luas, yaitu bahasa Indonesia. Orang gengsi oleh menggunakan bahasa daerah. Lalu terhadap perubahan struktur sosial dan komposisi penduduk kaum migran lokal dan regional dengan penduduk pribumi, orang asli, port dengan berbagai heterogenitas penduduk, maka bahasa juga ikut. Ya. Dalam hal ini peran bahasa dari Pulau Tobacco dan Napri, ya, cenderung lebih besar akan punah daripada bahasa yang berstatus komunikasi luas. Juga karena seleksi alam, ya, ini juga akan mempengaruhi kondisi bahasa di kota Jayapura. Nah, tapi kita bersyukur bahwa negara memberikan satu regulasi terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021. Saya buka, ternyata tidak ada perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bab yang 16 tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 58 tidak diubah sampai dengan proses yang terbaru. Yang berbunyi Bapak Ibu boleh lihat di tayangan saat dia itu saya silahkan kasih merah. Pemerintah provinsi Bapak Ibu membina dan mengembangkan dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati orang Papua. Undang-undang sosial itu, ya, yang merupakan bahasa asli penduduk New Zealand itu mulai punah sehingga mereka butuh waktu lagi 200 tahun untuk menghidupkan kembali. Jadi kalau hilang hanya. Nah, fakta lain berdasarkan hasil riset yang dilakukan
sebagai ketua Kristo dan Sentani, bahwa juga bentuk dari kelima itu dari waktu ke waktu menurun dan kembali ke pedesaan. Jumlah penduduk dari lima bahasa ini semakin berkurang. Hanya orang berkuasa saja, satu bahasa saja yang bisa berbahasa. Lalu bahasa daerah dianggap kurang atau dapat memiliki hubungan komunikasi sama dia bisa saat ini, terutama pada komunitas yang semakin lebih di kota itu. Lalu yang kedua, bahasa daerah kurang atau dia lagi digunakan pada semua ranah, agama, keluarga, lingkungan, pertemanan, komunikasi sehari-hari. Jauh lebih suka pakai bahasa Indonesia daripada punya bahasa daerah sendiri. Maka yang saya temukan, generasi kita tidak tertarik menggunakan bahasa daerahnya karena pemakaian yang terbatas tidak dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kalau mereka perlu memiliki upaya untuk mengkaji dan memahami bahasa itu. Penyebabnya, pertama orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya. Orang tua. Lalu yang kedua, bahasa daerah tidak lagi digunakan dalam komunikasi sehari-hari di rumah. Ini yang menyebabkan terjadinya transmisi bahasa itu kepada masyarakat. Lalu adanya organisasi tingginya mobilitas penutur, banyaknya jumlah suku membuat penutur bahasa daerah menjadi bahasa kita sebagai lingkungan perangkat. Lalu tingginya mobilitas penutur kata. Lalu seperti apa yang harus kita buat supaya bahasa daerah di Papua ini bertahan sepanjang segala masa? Yang pertama, setiap keluarga di semua kampung yang ada di beberapa kampung yang ada di Papua ini, ya, orang tua harus mengajarkan bahasa daerahnya kepada anak-anak kalau mau. Faktor pertama adalah dilakukan. Lalu menggunakan melalui pembulu, toko kere harga, lalu juga harus pakai bahasa daerah supaya bisa tetap terjaga. Kalau kepada dia menggunakan bahasa daerah di kampung-kampung yang ada di kota, lalu menemukan sikap positif masyarakat dalam bahasa daerah dan akan rasa bangga penutur, khususnya orang asli Papua. Lalu upaya untuk melestarikan bahasa daerah tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat bahasa, harus ada pengurangan juga dari pemerintah daerah. Perlu ada kebijakan dari wali kota untuk memasukkan bahasa daerah atau bahasa ibu sebagai muatan lokal di bidang pendidikan asal. Kalau para guru, menyusun kurikulum membuat silabus peranti pembelajaran sebaiknya menginginkan agar memasukkan bahasa daerah di dalam konteks pembelajaran di sekolah-sekolah. Lalu guru memiliki bahasa apa yang mengajarkan. Kalau saya ada di daerah dan provinsi dewasa, berbagai di daerah. Lalu ada yang dipikir lagi terus kami yang di Dekosa, dewasa lagi pun, terus yang di Nabri, dewasa Nabri di daerah. Terus di sekolah bahasa sekolah yang diajarkan. Terus yang dibayar sekitarnya bahasa sekitar yang diajarkan. Itu yang akan kecuali dalam peraturan daerah tentukan pembinaan bahasa daerah. Baik, kita bikin zonasinya supaya bahasa daerah di kampung-kampung beberapa kampung ini semua diajarkan dan sama kedudukannya. Itu yang harus dipikirkan. Lalu upaya strategi lain lagi yaitu perlu dipikirkan pembentukan sekolah bahasa daerah berbasis masyarakat khusus untuk anak-anak atau membentuk suatu lembaga yang menangani bahasa daerah di kampung-kampung di pemerintah daerah. Kalau tidak ada sekolah kampung jadi di situ bisa diajarkan. Ya. Lalu perlu ada kebijakan dari pemerintah kota untuk pengembangan presiden bahasa daerah secara komprehensif. Lalu presiden bahasa daerah perlu diprogramkan oleh pemerintah kota Jayapura dengan baik agar bahasa yang ada di Papua ini tidak punah di sana. Kalau harus diregulasi, kemudian harus ada peraturan wali kota karena guru-guru selalu mengeluh kita mengajar tapi harus ada dasar hukum. Sehingga kita pikir dasar hukum itu sehingga menjadi acuan untuk guru bisa memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum. Baik, terima kasih Pak Anton. Dari paparannya tadi kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa ada kecenderungan suatu bahasa itu punah. Jangan sampai bahasa-bahasa di Papua ini menyusul bahasa-bahasa lain yang sudah punah. Nah, tadi ada tawaran-tawaran yang diberikan oleh Pak Anton berdasarkan riset dan berdasarkan risetnya. Yang pertama itu, ya, saya bisa melihat kesimpulannya adalah
bahwa setiap keluarga, gerhana keluarga, ya, di dalam keluarga, setiap anggota keluarga di situ membiasakan berbahasa ibu atau bahasa daerahnya. Coba menjelaskan dari hasil riset selama 2 tahun 2011-2012 di 14 kampung yang kami ketemukan itu bahwa orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa daerahnya kepada anak-anak. Jadi mereka akui bahwa di ranah keluarga bahwa kalau mau tidur saja sudah bisa bilang selamat pagi atau kelempoi dalam bahasa Tanah dalam bahasa daerah masing-masing itu sudah tidak ada. Dan kita cari penutur itu susah. Penutur yang masih bisa berbahasa hanya orang tua saja. Dan itu kita bisa hidup dengan baik. Sekali lagi hasil riset kami ini secara teori kami prediksi di tahun 2011-2012 itu 50 tahun bahasa daerah ini akan punah. Ya, dan tidak bisa lagi berbahasa batik, tidak saja. Dan itu apa yang terjadi saat ini kita lihat hampir semua yang kita itu mengendali saja. Kayu bulu itu juga sudah susah ya. Kalau kopi dari karena saya sempat menulis tesis saya juga tentang bahasa kayu bulu, setengah mati juga ada kira juga jadi orang untuk dari narasumber itu susah juga di kayu bulu. Dan kayu batu, ya, kamu ini untuk bahasa, satu bahasa, ya agak susah juga kita lakukan. Intinya hanya orang tua tertentu yang bisa menggunakan bahasa daerah di kampung-kampung hari itu ada di berada. Saya rasa orang tua itu mengaku itu. Dan jadi agak susah juga menunjukkan sekarang anak-anak muda berbahasa daerah di kampung-kampung. Nah itu kembali ke waktu orang tua dan tidak mengajarkan bahasa daerah di anak-anak sehingga mereka lebih suka apalagi dengan syarat untuk ada apa di tangan. Langsung saja bahasa Inggris semoga lebih baik daripada nasional itu. Nah ini mulai dilakukan jadi bahwa kampung-kampung sudah tetap tapi hasil riset kami mengatakan begitu baru kedua mengakui bahwa hanya orang tua saja tapi satu dua ini saja generasi kira-kira mungkin 60 saja masih bisa bahasa dan kebawahnya sudah tidak bisa itu diakui oleh masyarakat di masyarakat. Saya ada Sri Adi yang tentunya permasalahannya paling manis, paling cantik, seorang ibu yang luar biasa. Beliau tokoh pendidikan di Papua dan di Universitas Cendrawasih, Ibu Profesor Dr. Wigati Yeni Tias Modo. Pada kesempatan ini kami berikan kesempatan dulu pada Ibu untuk memaparkan dari kajian-kajian akademisnya terhadap sastra yang ada di Monumen, khusus sastra Sentani ya. Para narasumber, saya minta izin untuk berbicara di sini. Mungkin supaya tidak tegang, mungkin saya bisa untuk mengenalkan diri saya dulu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, rambut saya sini lurus, lalu kok ada di sini kita. Jadi Ramolo, suami saya itu Waina asli, ya, tinggal di Waina. Dan di rumah itu ada rumah asli pertama kali ketika mereka berpindah dari Asai ke Waina. Di sini ada saya punya Bapak Ade, Bapak Gendong Modo. Nanti dicek kalau direvisi kalau ada yang salah. Satu kali mungkin 5 tahun yang lalu saya sedang menguji seorang mahasiswi S1 orang Semadi asli, bapak mama asli Semadi, Modin Fabian. Jadi saya bertanya, bukan bertanya menyapa, Rene Foy, Novita, dia diam saja. Saya pikir suara saya ada sampai, Rene Foy, Novi, diam saja. Saya bingung. Kenapa kamu terjawab saya? Ibu ngomong apa? Bayangkan, umur 23 tahun. Asli Semadi. Saya tanya, kenapa kau tidak bisa bicara bahasa Semadi? Sapu bapak, sapu mama tidak pernah berbicara bahasa Semadi. Jadi sama dengan yang Pak Anton tadi sampaikan.
Makanya tadi pagi waktu Pak Majid antar saya ke sini, lalu ada saya punya cucu di sana, panggil saya Abu Mie. Saya buat hati itu meloncat. Vivian, coba Vivian berdiri. Ini Vivian Modo. Saya suka sekali ya. Terima kasih banyak. Walaupun nanti Ibu Sari YPC di sini panggil saya Nene, harusnya Abu Mie juga. Jadi ini apa ya, sebuah pembelajaran, pembiasaan dari yang kecil-kecil dulu saja, tidak usah yang besar-besar. Ada yang bertanya kepada saya awalnya, nanti sih Ibu belajar bahasa Sentani. Bahkan saya meneliti, menulis itu folklore Sentani. Alasan saya satu, saya tidak mau ketika ipar-ipar saya bicara saya tidak tahu. Ya, saya harus bisa bahasa Sentani. Kalau orang bicara saya tahu. Sederhana. Ya kan? Nanti orang bilang saya apa, saya tidak tahu. Oke. Nah, yang kedua, ya jelas dong. Karena suami saya orang Sentani, maka saya belajar bahasa Sentani. Kalau suami saya orang Tobatika, Afrika, Kalibolka, beda ceritanya. Gitu. Selanjutnya, tahun 1988 saya ke Waina. Ke Waina itu sudah. Saya anak-anak terbiasa bahasa Sentani. Terus ipar-ipar, sepupu suami saya berbahasa Sentani, Bapak Ade, tapi banyak pakai mekaha itu kan apa itu, jadi karena bingung seperti itu. Kemudian saya berpikir, saya sebagai ipar orang Sentani, mantu orang Sentani, saya ingin berbuat sesuatu, gitu. Jadi paling tidak ketika suatu kali Tuhan panggil saya, ada sesuatu yang saya ingin berikan. Nah itu latar belakang sekedar kenalan. Kemudian begini juga Ibu Bapak, seringkali mahasiswa saya ketika saya tanya, kok bisa bahasa Biak? Tidak, karena ibuku orang Asmat. Kami takut yang disalahkan. Kok bisa bahasa Hebra? Tidak, karena saya lahir besar di Jayapura. Saya tidak setuju kalau kawin campur itu tidak membela diri, disalahkan sebagai salah satu punahnya bahasa. Itu tergantung kepada ibu bapak seperti itu di rumah, bisa tidak untuk membiasakan begitu bicara dengan bahasa lokalnya. Saya Jawa, campuran saya Jawa, Sunda, Cina. Suami saya orang Sentani. Anak saya puji Tuhan ngerti bahasa Sentani, ngerti bahasa Jawa, ngerti bahasa Sunda, belajar bahasa internasional, motonya Bali Bahasa. Dan suami saya dengan saya kalau bicara itu campur dengan bahasa Sentani. Misalnya Mama, Moi, Hamam, atau saya, Oga, Renefoi, Moi. Jadi itu sebuah pembelajaran. Ini itu sudah ke. Jadi hal-hal yang sederhana saya pikir saya sangat setuju sebagai penggaris bawahan. Kata Aldo, Ibu ikutin saja, Ibu tidak ikut presentasinya ini secara teratur. Jadi mungkin sedikit saya ingin bicara itu pertama itu latar belakang tadi sudah. Jadi pertama saya setuju dengan Pak Anton bilang makin hari makin bahasa Sentani penuturnya itu makin berkurang. Mungkin sangat mudah. Lakukan observasi saja, tidak perlu penelitian, makin hari makin berkurang. Saya setuju itu. Dan SEAL melalui etnolog pada tahun 2020 bahasa di Papua yang tadinya
jumlahnya 275, sekarang sudah 269. Mas Andro ya, betul ya? Jadi sudah berkurang 6. Sedangkan bahasa Sentani sendiri itu sudah dalam label endangered. Jadi ada label-label tadi dari bahasa Indonesia, ada endangered, gaib, dan lost itu hilang. Dan bahasa Sentani itu kalau dibiarkan maka dia juga akan gaib seperti itu. Karena saya tak juga, orang sudah tidak bisa, anak-anak remaja itu sudah tidak bisa bahasa Sentani lagi. Hanya ada beberapa yang memang orang tuanya membiasakan bahasa Sentani, itu mereka tahu. Yokiwa juga seperti itu, dan kampung-kampung yang biasa saya kunjungi. Karena suami saya asli beberapa tante saya menikah di situ. Kemudian Kampung Harapan juga seperti itu. Lalu generasi muda cenderung, saya tidak tahu ya mengapa, tapi ya itu tadi mungkin merasa kurang bergengsi kan ketika berbicara bahasa Sentani, merasa kampungan kan, seperti itu ya. Itu yang akhirnya membuat semakin menurun, itu latar belakangnya. Lalu apakah kita mau diam saja? Tidak, gitu. Oleh karena itu saya bersyukur sekali saya diundang lewat Ibu Yoku ada di sini, sehingga kita masing-masing tahu pemerintah buat apa, ujian buat apa, balai bahasa buat apa, akademisi buat apa, lalu mungkin ipar-ipar seperti saya juga buat apa. Jadi ipar-ipar yang Ramoyo ini yang datang dari luar Sentani, saya pikir ayolah kita berbuat sesuatu seperti itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya, kita bisa gerakan. Oke, landasannya tadi tidak perlu saya ini karena sudah disampaikan oleh Pak Anto. Kreasi bahasa itu perlu dilestarikan. Kemudian pentingnya integrasi, komunikasi ketika seorang berbicara Renevoy, Onomi, agak lucu buat saya, mungkin lucu ya. Saya suka sekali kalau ada orang bilang saya Onomi ibu, gitu. Kan dalam Onomi itu ada berkat. Onomi itu tidak bisa hanya sekedar selamat, tidak, di dalamnya itu ada ucapan berkat, betul ya Bapak, supaya kau selamat, kau berhasil, kau bisa menjadi berkat dan lain sebagainya. Jadi saya merasa adem sekali gitu ya komunikasi itu. Saya tidak bisa berdebat khotbah dalam bahasa Sentani, tapi saya tahu Pendeta Robi Daperno, siapa Bapak? Pendeta yang baru itu paling suka doa dalam bahasa Sentani. Saya tak tahu itu berbicara apa, tapi kalau saya tahu bahwa Bapak Pendeta sedang berbicara yang bagus kepada Tuhan, dan saya merasa lebih enak. Sehingga kalau Bapak berdoa secara Bapak bahasa Sentani seperti itu, bukan untuk gaya-gayaan, tapi itu cara kita berkomunikasi, cara kita berkomunikasi juga dengan Tuhan. Mungkin lebih ke perasaan atau apa, itu suami saya selalu, oh mama itu kok perasaan, tapi saya harus jujur, itu yang saya rasakan. Lebih kena, lebih dalam gitu ya. Bukan berarti doa dalam bahasa Jawa nggak sampai ke Tuhan, tidak, saya tidak bisa tidak bilang seperti itu. Kemudian dalam bahasa itu pasti ada filosofi, ada sejarah. Contoh, ada sebuah di bahasa Sentani mengatakan Hu Joko Erle, artinya Hu Buya, Dewa, Tuhan melihat, gitu. Artinya karena Tuhan melihat orang Sentani dulu itu tidak mungkin melakukan sesuatu secara serampangan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak mengotori danau sembarangan, karena dia tahu tidak menyakiti orang, jaga mulut kita. Kenapa? Joko Erle. Dia percaya orang baik dapat onomi, orang tidak baik dapat belum. Betul kan? Seperti itu. Nah kalau bahasa ini hilang dong. Lagi orang Sentani bilang nahelu bang. Iya, tidak. Benar, salah. Sekarang kamu lihat keberadaan kita. Kayaknya bohong itu
seni hidup. Lihat Danau Sentani, kotor sekali. Zaman dulu mereka tidak berani, mereka percaya kalau mereka kasih kotor danau, ikan nggak datang karena dewa air marah dorang. Seperti itu. Ya. Saya tidak berbicara yang klinik, tapi ini bagian dari saya menghargai filosofi masyarakat Sentani. Kemudian ada preservasi pesona budaya, itu sudah jelas. Dan mungkin yang paling penting adalah ketika bahasa Sentani itu bisa dipreservasi, dapat menambah jumlah kosakata kamus bahasa Indonesia. Atau betul 150.000 kosakata dalam KBBI, kamus bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Inggris itu ada 1 juta, gitu. Jadi maksud saya adalah mungkin kita bisa menyumbang sesuatu pada KBBI. Saya percaya bahwa hilangnya bahasa itu sama dengan terbakarnya sebuah perpustakaan. Jadi bukan hanya gedungnya yang hilang, buku-buku yang hilang, tapi semua pengetahuan filosofi yang ada di dalam buku itu hilang. Itu sebuah kehilangan yang sangat besar ya buat saya. Nah, lalu kembali tadi, mengapa bahasa Sentani itu saya mungkin berangkat dari anak-anak karena Pak Anton tadi sudah berbicara banyak. Ketika kita bicara preservasi, saya cenderung memulai dengan anak-anak, ini pribadi dengan anak-anak seperti ini karena mereka adalah generasi estafet. Generasi yang lain mungkin sudah agak susah yang lebih tua dari mereka. Nah, bagi anak-anak itu dianggap susah. Pertama, 1, tidak dibiasakan. Tadi saya sudah bilang oleh orang tua dan oleh masyarakat. Kita bicara di sekolah, ayo kita bahasa Sentani, kita berikan materi. Sampai di rumah orang pakai bahasa Indonesia. Keluar di masyarakat, orang pakai bahasa Indonesia juga. Itu yang nggak jadi juga. Kemudian bahasa Sentani mungkin dianggap kurang prestisius. Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian bagi anak-anak seperti anak-anak saya, cucu-cucu saya ada di sini yang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, bahasa Sentani dianggap susah karena apa? Strukturnya beda. Bahasa Indonesia struktur SPO, saya makan beda. Bahasa Sentani SOP, reyevi anho. Jadi verbnya, predikatnya itu di belakang, objeknya di depan. Dan bagi anak-anak itu, ya Vivian, itu susah karena strukturnya memang seperti itu. Lagi, susah buat anak-anak seperti ini karena ternyata bahasa Sentani itu punya tensis atau kala ya, seperti itu. Karena bahasa Indonesia tidak punya kala, mungkin punya kala. Saya makan sekarang, saya makan besok, saya makan kemarin, tetap makan. Bahasa Sentani paling tidak ada kala 5 kala. Saya berikan contoh, Bapak Diri kalau salah saya diperbaiki. Jadi untuk kata ganti orang pertama saya, kan orang itu pakai kata gantinya banyak, Pak Majid. Kata ganti-ganti, verbnya, kata kerjanya ganti. Jadi memang orang Sentani itu bahasa Sentani itu susah sekali. Saya sering dorong mahasiswa Sentani, kok tahu bahasa Sentani begitu rumit. Ini berarti menunjukkan betapa cerdasnya orang Sentani. Tidak potensinya 7. Ya, minta maaf saya bicara Sentani karena itu penelitian saya. Dan kembali, suami saya orang Sentani Timur ya, Sentani Timur. Itu reye, baru orang kedua weye, baru orang ketiga tunggal dan jamak neye. Itu akan beda lagi. Habis waktu saya nanti Mas Joko marah, tapi intinya ini adalah contoh bahwa tensi seperti ini membuat anak-anak ini susah untuk belajar, tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk mereka pelajari. Lalu posisi, jadi kalau Tom bilang di rumah, Dom bilang rumah di Irena, terus mama beri, oh re kampus re,
Dan benar, oh re-kampusra, dari kampus mau ke kampus. Jadi di belakang Pak Majid itu, dan itu agak membingungkan. Kemudian lagi cara menghitung itu pakai anggota badan, dasarnya 5, dan itu nggak gampang. Vivian, 1 apa? Bar, 2 B, 3 name, 4 5 lembar, 6 gitu. Oke, saya bangga sama ke anak-anak Bu Aina ini memang luar biasa. Luar biasa. Dan kita hanya punya 5, nanti 10 buat tangan, 11 buat tangan, tambah sapu jari kaki 1, 15 dua tangan, tambah ya, seperti itu. Kemudian 20 buat tambah saling sapu jari 1. Itu tidak mudah gitu ya bagi anak-anak. Tapi mungkin juga itu alasan kenapa orang Sentani sulit menghitung. Saya punya teman orang Sentani dokter, tapi kalau menghitung selalu pakai kalkulator. Saya tidak tahu. Oke. Nah, kita harus mengajarkannya dong. Caranya gimana? Pertama, kalau saya ya tidak bisa menggunakan folklore. Folklore itu ada yang folklore lisan, ada folklore saya lisan, ada folklore tak lisan. Folklore lisan itu ya seperti cerita rakyat lah kita bisa gunakan ya, bisa legenda, mitos, fabel kita bisa gunakan yang sudah ditulis dalam bahasa Sentani. Kebetulan saya menulis cerita anak-anak untuk itu. Bu Yoko, Mas Majid ada di mobil, saya lupa banget, nanti saya hadiahkan. Itu bisa digunakan untuk belajar. Kemudian setelah itu bisa digunakan untuk tulisan, ahlaka, helagili, akoiko, itu bisa digunakan untuk belajar bahasa Sentani. Kemudian nyanyian rakyat, folk song, ya yang sering kita nyanyikan. Bahasa itu kita bisa pelajari, ukiran, lukisan, arsitektur, permainan tradisional itu bisa digunakan untuk media belajar bahasa Sentani. Contoh, saya di Okiwa itu ada permainan namanya Afene. Bapak ingat Afene? Afene itu yang meluncur dari gunung. Afene. Oke, dibahas kalau saya salah, gitu ya, lucu. Nah, itu pun bisa kita gunakan untuk pembelajaran bahasa Sentani. Misalnya menghitung, ya jangan 1, 2, 3 dong. Bar, be, name, ke sana, gitu misalnya. Jadi kreativitas kita lah yang kita lakukan itu dari permainan. Kemudian itu, Mas Andro itu buku yang sedang saya tulis. Kemudian juga ada hal yang lain, misalnya tentang tradisi macam-macam ya, saya berkebun dan lain sebagainya, kebiasaan keseharian. Dan kebetulan saya sebagai seorang sahabat untuk Balai Bahasa itu tahun lalu ada 29 buku ya yang sedang ditulis dalam bahasa Tobati, Nafri dan Sentani, 29 project, dan sekarang dalam tahap ilustrasi. Itu soft copy. Kebetulan saya diminta sebagai seorang sahabat untuk mendampingi guru-guru, melatih dan juga sebagai sebagai teman saja ya. Nah, kemudian juga yang penting adalah pembelajaran. Sekarang kembali kepada strategi. Caranya gimana? Pertama, melalui pendidikan formal. Jadi bahasa Sentani itu bisa diajarkan, menurut saya itu salah satunya adalah dengan pendidikan formal. Ini sudah dilakukan di beberapa sekolah di Kabupaten Jayapura, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi juga bisa. Pendidikan non formal itu di rumah baca, di sanggar itu bisa dilakukan. Pendidikan informal itu yang masyarakat dan kita sudah bahas. Dan mungkin ini usul saya adalah pemanfaatan ruang publik.
Jadi misalnya pengumuman nama tempat, saya pernah mengkritik Bapak Poleo Park, ya kan? Kenapa harus pakai park? Park kan bahasa Inggris. Kenapa tidak ditulis saja di situ Isaha Yuburi gitu kan? Itu kan lebih indah. Alasannya ini kan untuk bule. Ya bule berapa sih yang datang ya? Alasannya dengan itu. Jadi mungkin beberapa nama tempat itu bisa digunakan dengan bahasa Sentani. Sehingga anak-anak itu bisa belajar bahasa Sentani dari situ. Kemudian iklan kemasyarakatan. Misalnya ada satu papan di mana nih? Apote, tulisan besar-besar, tulisannya Hu Joko Erwe. Tuhan, mata Tuhan selalu melihat. Bahasa Jawa dibilang Gusti Boten Nate Sare. Nah mungkin melihat itu orang takut untuk buang sampah, takut untuk minum dan mabuk. Karena saya pernah memakai mobil di situ ada orang mabuk, mungkin dengan cara itu. Kemudian kita mungkin sebenarnya ada secara praktek itu juga merupakan pembelajaran saya pikir. Tinggal sedikit mas. Dan buku-buku ya di bawah itu beberapa buku yang saya tulis. Dan ya akhirnya saya ingin tutup. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Artinya bahwa tidak ada kata terlambat buat saya untuk kita memulai sesuatu yang baru. Dengan kita percaya bahwa Joko Erle mari kita masing-masing melakukan apa yang kita bisa lakukan. Saya pikir bukan besarnya jumlahnya, bahkan sedikit sekalipun kita bisa melakukan. Tidak bikin apa, akademisi lain bikin apa, dan semua di sini bikin apa. Saya yakin sedikit apapun, mungkin apa yang saya lakukan itu seperti meneteskan air ke laut. Nggak kelihatan, nggak ada apa-apanya. Tapi saya yakin tanpa setetes air di laut, laut itu kekurangan setetes air. Baik, terima kasih Ibu Profesor Nobigati. Luar biasa paparan beliau bagaimana upaya-upaya terhadap pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra, terkhusus bahasa dan sastra Sentani. Dari beberapa filosofi yang dicontohkan oleh Ibu tadi, itu saya yakin memang dengan sengaja moyang-moyang atau nenek moyang kita dulu ya, menitipkan kepada kita generasi-generasi penerusnya, generasi-generasi pelapisnya, dan biasanya titipannya itu pada atau dimuat pada cerita yang diceritakan secara lisan dari turun temurun. Baik, Bapak Ibu, dari contoh keluarga Ibu Profesor Dr. Widati tadi patut kita teladani juga ya. Memang tidak bisa dipungkiri kita di Papua ini keheterogenan suku dan juga kawin beda suku atau kawin campur tadi, tapi betul jangan dijadikan sebuah alasan ya dalam satu keluarga terdiri atas ibu dengan bapak yang berbeda suku. Justru itu merupakan tantangan untuk kita. Bagaimana bapak yang tadi suami dari Ibu Widati dari suku Sentani mengajarkan bahasa Sentaninya kepada anak-anaknya, kepada generasi-generasi mudanya. Demikian juga Ibu Widati yang dari Jawa mengajarkan, mengenalkan bahasa Jawa kepada generasi-generasi penerusnya. Dan harapannya Bapak Ibu seperti itu juga ya. Karena kita sebenarnya di Papua ini bukan hanya bisa berbahasa satu, tapi lebih dari satu. Seperti apa yang dicontohkan oleh Bu Widati. Ibu, bagaimana Ibu dalam keluarga menanamkan kecintaan atau bangga berbahasa Sentani kepada putra putrinya? Jadi dari contoh Ibu ini, bagaimana menanamkan kecintaan dan bangga berbahasa Sentani, bisa Bapak Ibu nilai bisa
meneladani hal tersebut dan bisa ditransmisikan atau dicontohi kepada putra putri Bapak Ibu di sini. Silakan. Terima kasih. Secara sederhana saya sampaikan bahwa KUKU bisa bahasa banyak, keren. Dan dalam bahasa itu pasti kita akan belajar filosofi. Jujur, anak saya yang bungsu itu sekarang sekolah di Jepang. Dia pernah presentasi di Washington DC di Amerika. Itu bahasa Sentani yang dia presentasikan dengan semua filosofinya. Kemudian dia juga pintar bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa yang ngomong mas, tapi bahasa Jawa yang horor itu. Dan yakin dia punya bakat. Tapi paling tidak kalau kau kuasai bahasa lebih banyak, kau keren. Dan saya jujur, saya belajar bahasa itu bukan dari suami saya. Jadi saya belajar bahasa itu dari di sebelah rumah saya itu ada dede. Saya bikin papeda itu bukan suami saya saja. Saya belajar dari orang lain. Sehingga saya bikin papeda seperti itu. Dan depannya papeda Sentani itu beda. Papeda Sentani itu tidak begitu keras. Suatu kali saya bikin papeda keras. Terus suami saya bilang gini, Mama, kok belajar papeda gini dari mana? Jadi maksud saya belajar dari orang lain. Saya tunjukkan, Bapak, ini. Terus Bapak marah kok, Bapak, kok jangan ikut saya? Ikut suami ya, kalau itu salah. Pokoknya, jangan marah. Tidak perlu takut untuk salah, saya pikir. Jadi, seseorang anak-anak yang kok bisa belajar Sentani itu bahasa daerah, keren, kok hebat, dan kok seseorang yang bisa dibanggakan oleh para leluhur. Bapak Om Jok saya sebagai orang kami dari Inggris dan Bapak semua yang dari Ibu di depan serta kita semua Bapak Kepala Dinas dan Bapak-Bapak semua yang dari kampung, kepala kampung. Pada siang hari ini rasa sukacita sekali karena kami masih berbicara tentang bahasa di Portugal. Terima kasih buat Balai Bahasa, terima kasih buat akademisi, terima kasih buat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura bersama bidang kebudayaan yang peduli tentang bahasa di Portugal. Sebagai anak muda Portugal dari kampung Tobati dan Negros, kami sangat merasa kesian dan sedih karena seperti penjelasan tadi Pak Anton dan Ibu Dokter, itulah yang terjadi di Tobati dan Negros. Ketika orang tua kami pada ranah Bapak 1 ke atas itu bisa berbahasa. Ketika di ranah Bapak asisten 1 ke bawah ini kami sudah tidak bisa berbahasa. Mendengar boleh bisa, tapi berbicara agak sedikit berat. Bahasa Tobati itu seperti bahasa Inggris begitu. Bicara buka belakang. Kalau tadi Sentani, sehingga banyak orang bilang bakal bisa panas-panas bisa berbahasa gitu. Sebagian dikali-kalikan. Sebab orang Inggris ini dengan Tobati satu bahasa yang sungguh luar biasa, sangat susah sekali. Sebutan satu saja itu punya arti bisa 4 sampai 5 arti dalam sebutan. Sehingga itulah kami dari anak-anak muda yang sekarang ini kembali ke kampung kami, penutup untuk kami seperti orang tua yang ada di depan sudah sangat terbatas. Sehingga kami sangat senang sekali ketika teman-teman dari bahasa ini punya program yang turun ke kampung yang nanti dilanjutkan dengan sekolah kampung. Tapi orang-orang tua kami, mama-mama, bapak-bapak sudah sangat terbatas di kampung. Sudah sangat sedikit sekali kita temukan. Sehingga sebutan-sebutan itu kami hari ini masih rasa sedih. Apalagi di Tobati. Kalau cerita saya tentang adat itu, ketika orang tua-tua pergi dari kampung pergi ke kota, maka adat dia pergi semua itu ke kota. Siapa yang bercerita di kampung? Begitu. Siapa yang berdiri di kampung? Ketika perkawinan tadi, itu kembali kepada
suami dan istri masing-masing bicara bahasa. Contoh seperti kita di tempat Egros, ada tamu datang terus mama bilang anak perempuan, kau ke belakang bikin teh bawa kemari. Lalu namanya teh bawa teh, anak dia balas mama gula terada. Dia bilang apa? Mama gula terada di depan. Saya sudah bahasa bahasa, mama selalu kali. Begitu, apa saja tapi untuk menutup itu agak susah begitu. Sehingga hari ini saya merasa senang dan Bapak LMA dengan Bapak Tobi Mau dulu bilang semua ornamen di kota ini harus berbau tunai. Dan itu dijalankan oleh Dinas Pendidikan hari ini. Dan saya merasa bangga kepada saya punya orang tua kakak Bapak Angga Meraulis seperti tadi Ibu bilang, kalau Bapak Angga bilang begini, kalau kalian melatahi ekos Bapak itu saya suruh mau kawin, ada bahasa. Itu Bapak Angga Meraulis bilang. Kalau kalian melatahi ekos Bapak itu harus tahu bahasa ekos. Termasuk di guru sekelima, kalian kalau kalian terus tahu bahasa ekos kan? Itu juga di semua sama. Belajar dari kepala, termasuk ibu kalian juga. Kalau bicara bahasa ini sebut. Oleh sebab itu, penutur yang ada di Bupati, kita bisa lihat mama-mama yang ada di kampung, bapak-bapak sudah sangat terbatas, apalagi di Egros. Sebagai anak muda, saya sendiri merasa sedih dan saya sangat mendukung program pendidikan untuk kita bikin sekolah kampung. Yang ada ini kita manfaatkan dan kita harus belajar. Saya sangat setuju, tidak ada waktu terlambat dan tidak ada kata terlambat. Sebab kita menjadi orang yang dulu bicara bahasa tadi susah. Mari kita dulu bicara bahasa. Kita di zaman saya ini, angkatan saya ini ada saudara perempuan, masih bapak yang bisa berbahasa, ada saudara lain satu di belakang, Bapak Alfon sama yang bisa berbahasa. Jadi bahasa itu bagus dari saya. Itu bisa dimengerti, tapi mau bicara itu susah. Kalau orang mengerti bicara langsung, begitu. Sehingga di hari sebagai anak muda Bupati Egros, orang tua yang ada ini, mari kita dulu bicara. Dan saya sangat usul kepada Bapak A1 untuk semua kepala kampung harus kasih masuk program ini dalam dana desa. Ini usulan saya sebagai anak muda kepala kampung-kampung dan perhatikan itu usulan dari Dinas Kebudayaan sekolah kampung. Desa bicara apa, pemerintah bicara apa. Dan sudah ada penutur dan terima kasih kepada teman-teman Balai Bahasa yang sudah berlatih penutur-penutur itu. Doa itu saja kita buat. Dan saya berterima kasih kepada ibu-ibu pengawas yang sudah cukup silapus dalam bahasa-bahasa untuk di sini. Sudah ada ibu pengawas luar biasa. Karena mungkin ditemani oleh ibu kami kebudayaan kan jadi belum kerja. Tapi saya tidak tahu, benar ini luar biasa. Makanya sudah masuk lagi luar biasa. Peduli tentang pendidikan di Portugal dalam bahasa. Sehingga bahasa Portugal itu boleh selesai. Besok kita tidak di bahasa mana. Saya berharap terutama anak muda yang ada di Bupati dan Egros, mari peduli di kampung. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita bicara kampung, kita bicara generasi Egros sekarang. Ketika hari ini orang bicara Portugal banyak sekali yang terjadi di Bapak Ibu saya di media. Karena ini kurang bersatu dengan kita. Orang tua kembalilah di kampung. Mari kita kembali di kampung. Semua ada di kampung. Dulu bicara kerja uang ada di kampung. Tidak ada di kota. Ada di kampung. Kalau kita mau peduli. Dan bapak-bapak kepala kampung, tolong perhatikan masyarakat ada, tolong perhatikan ada, sebab 3 kubu ada di kampung. Pemerintah ada dan gereja. Tidak bisa pemerintah kampung jalan sendiri, tidak bisa gereja jalan sendiri, tidak bisa masyarakat ada jalan sendiri. Semua satu. Sehingga satu sudah kita bicara bahasa. 3 kubu kalau duduk bicara, anak-anak muda bicara dengan bahasa sangat luar biasa. Karena kita yang ada di generasi muda ini tahu bahasa umumnya saja. Sebutan-sebutan, makan, itu saja yang terjadi. Kalau mulai dalam bilik berbahasa, mungkin akan setengah mati. Oleh sebab itu, kepada Balai Bahasa juga saya berterima kasih. Sudah beberapa kali mengajar dan sudah ada buku dalam bahasa Bupati. Itulah yang nanti kita coba bersama-sama di kita punya penutur sampai ke sekolah-sekolah dan mari jangan sampai bahasa dipunah. Kita ini merupakan generasi yang akan meneruskan bahasa ini ke depan. Terima kasih. Mungkin masih bisa berkomunikasi, bertutur menggunakan bahasa Bupati. Tapi dari penjelasan tadi, generasi di bawah Pak Ekoroje mungkin hanya mengerti saja, ya, mengerti atau sedikit memahami, tapi untuk
bertutur untuk berterima kasih mengalami kesulitan atau kendala. Baik, Bapak Ibu, ya, hutan, ya, pohon ini kalau kita tebang dalam waktu 3, 4, 5 tahun bisa tumbuh lagi tunas-tunasnya. Tetapi kalau bahasa punah memerlukan waktu ratusan tahun baru bisa muncul kembali atau bisa hidup kembali. Tetapi kalau pohon tadi atau hutan kita tebang dalam 1, 2, 3 tahun maka akan muncul tunas-tunas pohon. Jangan sampai bahasa-bahasa kita di Parumbai mengalami ketercaman punah atau mengarah pada kritis. Di sebelah kanan saya telah hadir juga tokoh masyarakat. Terhormat Bapak Asisten 1, terhormat narasumber, Ibu Profesor dan Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam acara dialog publik bahasa dan sastra. Perkenalkan nama saya Ilham Ramai, Kepala Kampung Kaibat. Sekarang sudah jam siang, jadi kalau kita bahasa itu Kaibat itu bilang Terenawani. Jadi kalau Sabah itu mulai dari pagi, siang, sore sampai malam. Semua itu dari pagi, Terenawani untuk siang, Penariwani itu sore, dan malam itu Fodiwani. Jadi itu Sabang untuk baik. Kegiatan hari ini memang kegiatan yang sangat baik sekali. Patut harus kita syukuri karena penuturan bahasa di kampung-kampung ini sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Saya khususnya di kampung Kaibat untuk penuturnya memang sudah berkurang. Kalau kami di kelahiran tahun 62 itu masih bisa menutur saya. Kalau dibawa dari saya ke bawah sudah memang bentuknya sudah ya, sama dengan yang tadi kita bilang. Karena pertama pengaruh dari tali campur. Istri saya orang Tengros, marga Merauke, dengan baik. Ya, jadi kalau kita bicara ya mungkin yang masih bisa bicara bahasa Tengros itu hati. Jadi saya berbicara bahasa Kaibat. Anak saya memang kita ajar dia untuk bicara bahasa ibu, artinya kalau saya bicara Rasmawali ya pasti dia ikut Rasmawali dan seterusnya. Demikian dikenal ini karena itu yang pertama itu dari kawin campur istri orang keluar, laki-lakinya orang Kaibat, itu dia kenal utama. Memang rata-rata penutur di kampung Kaibat itu sampai dengan hari ini orang familiar bicara bahasa Indonesia. Ketika kalau bicara bahasa Indonesia. Tapi beberapa waktu lalu ada dalam proses pramusrema serta musrema ada program yang sudah disusun oleh para peserta rapat untuk kita akan memulai dengan program untuk bahasa ibu atau bahasa daerah. Mohon mungkin dari dinas pendidikan bisa memberikan semacam arahan bagi kami untuk program ini. Kami bisa tidak lanjut di tahun 2025 karena itu yang merupakan hasil musrema. Memang kami harus mulai dari anak-anak sekolah, anak-anak dari yang paling diciri dan cepat berangkat. Kalau saya lihat mereka penutur yang paling cepat karena mereka bisa menangkap bahasa ini. Sehingga hari ini kalau kita melakukan program semacam ini, dialog publik ini, sesungguhnya harus meningkatkan kembali untuk
bagaimana bahasa ibu ini harus kita lestarikan kembali. Terima kasih setelah ini kita ada ini sehingga bahasa di Porto Bayi ini kita bisa kembalikan kepada sesungguhnya penutur-penutur yang ada sampai hari ini. Kita dari Ekros bicara sama, kayak batu. Ini sebuah hal yang terjadi karena deklarasi dari perkembangan sampai yang hari ini. Orang yang cenderung bicara bahasa Indonesia daripada ketimbang bicara bahasa. Kalau di dalam rumah itu kalau suami istri dalam satu kampung itu mungkin perkawinan yang sama itu mungkin proses itu bisa jalan, tapi kalau keluar itu susah. Nah, tidak bisa nyambung dengan itu ada yang berbicara kan. Terima kasih apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini yang menjadi perhatian bagi kami juga. Dan saya tahu depan mungkin saya sudah bisa sama dengan sekolah kampung kita bisa kembalikan. Bapak Kepala Kampung Nabri, ya, seperti kita bersama bahasa Nabri, bahasa Sentani dan bahasa Tabla atau bahasa Petra, sebenarnya tiga bahasa ini memiliki hubungan kekerabatan, ya. Dari beberapa kosakata yang diajukan kepada ketiga bahasa, setelah dianalisis ternyata ketiga bahasa ini memiliki hubungan kekerabatan. Kita bisa kasih contoh kata air saja, air dalam bahasa Nabri mungkin bu, ya. Bahasa Sentani bu juga, kemudian bahasa Petra atau Tabla bu, kemudian anjing, babi, obo, Nabri, obro. Di Petra juga sama. Jadi persentase kekerabatannya mungkin sekitar 20 sampai 25%. Jadi kemungkinan ketiga bahasa ini dulunya adalah satu bahasa. Tetapi ribuan tahun mereka mulai memecah menjadi bahasa masing-masing. Baik, untuk bahasa Nabri, baik itu selain kelima bahasa Nabri juga merupakan bahasa yang ada di Porong Bayi, dan pengaruh globalisasi ini luar biasa. Bagaimana Bapak sebagai Kepala Kampung Nabri menghadapi fenomena yang terjadi, terutama untuk generasi muda yang sudah mulai meninggalkan, generasi muda Nabri mulai meninggalkan bahasa Nabri. Mungkin ada kiat-kiat atau semacam testimoni dari Bapak sebagai Kepala Kampung untuk bagaimana bahasa Nabri ini bisa digunakan secara serius. Saya pikir bicara kota sama saja. Baik sampaikan saudara kita dari Engros, dari Batu. Saya jujur, Nabri kalau bicara bahasa semua lari. Pasti harus saya maju. Ya, saya heran. Angkatan saya hanya 3 saja yang kami tahu bahasa. Di atas saya ada 3 lagi. Kalau di bawah saya tidak ada. Memang sudah hilang. Jadi saya berterima kasih untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang luar biasa. Setiap Bela bikin undangan pasti saya hadir, karena saya bersyukur pertemuan ini harus terus boleh tinggal bicara bahasa sudah berakhir. Terus saya berterima kasih sekali untuk semua pertemuan hari ini. Nabri, saya ulang kali bakal ada di sekolah SD. Saya minta masukan di guru, karena kalau anak SD bisa, kalau dilatih bisa, kalau di SMA bisa. Ulang kali saya bakal ada di sekolah SD, tapi tidak dimasukkan. Saya sedih sekali, kenapa tidak dimasukkan? Alasan siapa yang bayar segala macam. Sekarang saya di Kepala Kampung, saya bilang nanti saya bayar. Masukkan guru di SD nanti saya bayar.
Saya baru buat PAUD. PAUD baru jalan 1 bulan. Luar biasa perhitungan jumlahnya 54 anak. Saya baru ke PAUD. PRT kaget kalau baru buka sudah. Hanya PAUD tutup, kamu baru buka sudah berjumlah begitu banyak. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Semua kamu ada PAUD, panah baru buka. Jadi besok tanggal hari Rabu kita muslimat pasukan untuk PAUD harus belajar bahasa Nafri. Dari PAUD ke SD, dari PAUD ke SD harus dimasukkan kurikulum bahasa Nafri. Saya kira dengan begitu akan sekali yang hilang. Tadi Ibu sampaikan hitungan sampai 5 sama di Nafri juga sampai 5 sudah bisa. Bi, Name, Sari, Mombe. Namanya saya sudah tahu. Tiga kata tambah saja. Jadi memang bahasanya harus benar-benar kita kembali ke penutur sisa yang masih ada. Name penutur sekitar 3-4 orang yang masih ada. Kalau cepat kita selamatkan mereka bisa. Saya juga hanya separuh-separuh saja yang terusnya. Tapi saya selalu ingin terus belajar, terus tahu. Terima kasih untuk temuan ini terus jangan putus hari ini. Artinya hanya 6 orang. Bagaimana kalau 6 orang ini kita tidak minta terjadi apa-apa? Seandainya 6 orang ini dia ada di dunia ini, maka habis sudah, tamat sudah bahasa Nafri. Tetapi karena kecintaan dan bangganya Bapak sebagai seorang kepala kampung terhadap bahasanya, sehingga melalui program-programnya Anda sudah mencoba tadi membuka PAUD, dan puji Tuhan sudah 54. Artinya memang betul ya. Anak-anak di usia PAUD itu memorinya kan masih kosong, dimasukin dengan bahasa, maka dengan mudah anak menangkap dan tentunya secara pasti dan aktif bisa menggunakan bahasa Nafri. Baik, Bapak Ibu, yang terakhir sebagai penjaga batas negara. Lanjut saja untuk bahasa Sekowu. Dari 718 bahasa ini mungkin bahasa yang paling kosong, bahasa Sekowu. Paling kosong, bahasa Sekowu. Bahasa dia susah sekali untuk ditulis. Apalagi mau diajarkan, susah sekali. Karena dalam bahasa Indonesia, huruf hidup itu dari A, I, W, E, O. Huruf hidup itu kalau di bioskop mati semua, mesti mati. Kita ngomong mati. Kemudian dia kalau kita ngomong bahasa kalimat kata, jadi bisa mengerti berapa macam barang. Kami kasih misalnya tea, itu kalau di bahasa Indonesia bahasa sekolah itu bisa malam, bisa parang, bisa jari, bisa perahu, ada berapa macam. Jika dari tadi dan kita bicara apa, ngomong apa? Kita bicara tadi malam mau kita kini masuk sini, teanya. Kalau kita bicara tadi ke laut, ke pinatu berarti jangan dengan jari. Itu kok pun bawa apa? Itu jangan terparang, itu teanya sih. Kita sih. Kemudian kita ngomong itu senangnya itu susah sekali mengingat lagi kalau pernah sama seperti yang lain itu sudah pun saya tahun 10 tahun sudah keluar dari kampung masalah pendidikan di sekolah di Bekasi lain Bekasi sampai 8 tahun aku kembali ke kampung ya kan dia waktu dari lahir sampai 10 tahun itu kami punya bahasa yang
hubungan tertutup orang sekolah saja. Jadi kami ngomong tiap hari ngomong bahasa sekolah, sehingga kami ada kerja di situ. Dari umur 1 tahun sampai 10 tahun itu kami lewat situ. Di waktu sekolah, apa-apa kembali, kami kembangkan. Ngomong tadi, ngomong juga banyak yang sudah kita tahu, sama seperti kita mengenai. Bukan pada dinas ini orang di atas mungkin. Kalau kami sudah tidak ada bahasa ini, ya kalau bahasa sekolah itu, kalau kami seperti Pak Satu bilang kalau mau bangun sekolah kampung, nanti kenalan di salah anak adat. Kalau bisa kan kalau bisa dia masuk di pulau, di sekolah-sekolah SD atau kenalan, sehingga bisa mengembangkan bahasa ini. Terus sulit sekali bahasa ini. Kalau bisa bahasa ini itu kasih sini ke surga. Kalau ke surga kasih jalan ke kami kembangkan dia. Kalau tidak dikembangkan memang susah. Jadi ngomongnya saja susah. Pernahan saja sudah bisa ngomong. Kalau kami sendiri ini mama Sentani, baik tua mama orang baik pulau. Tapi kan bisa ngomong. Karena nanti mama dengan bapak asli sekolah tidak bisa ngomong lagi. Yang kepala kampus sekarang itu anak yang tua ya. Sekolah sekarang tidak bisa ngomong. Kalau dia tidak bisa. Kalau kami punya mama itu di tahun 56 sudah tinggal di sekolah. Dan sekarang ngomong sudah bisa ngomong. Tapi kalau dia mau punya rumah itu tidak bisa dikatakan. Tapi ngomong bisa ngomong. Karena susahnya bahasa ini. Sulit sekali. Macam tadi kami katakan DAA kalau di masuk semua itu lagi parah atau malah dia dari tadi bagaimana itu sudah bicara. Jadi tadi kami bilang masa paling fokus sekali mungkin sampah sisa-sisa ya ya seperti itu. Tadi kalau dinas mau kembangkan Pak Kadis dan Pak Satu pemerintah kota kami siap kalau kembangkan coba-coba saja mungkin lagi jadi seperti itu. Memang susah sekali. Pak Kadis ini juga saat kota jadi ngomong masih ragu-ragu memang susah sekali. Tinggal kami hitung saja berapa lantas saja kami yang bisa ngomong. Terus sekarang sudah dengar dari luar masuk ini, terus kita tidak bisa ngomong. Dia pernah tidak bisa ngomong. Ada yang kita ngomong, salah ngomong bisa dimaki diri sendiri atau dimaki lawan jenis. Salah ngomong. Kami pernah ngomong apa? Dia bahasa biasanya sebagai seorang perempuan disebut. Kita tidak tahu bahasa sekolah pernah dengan sekolah. Apa bahasa sekolah? Saya memang dengan mati saya. Karena sebenarnya itu bukan bahasa sekolah tulisannya. Itu ada di bahasa Indonesia. Saya bilang makanya libur pulang kampus sebagai bahasa. Libur dia tinggal di kota. Persoalan. Bahasa ini jati diri kami ada yang bukan diatur, bukan diberikan oleh siapa tadi yang sudah diberikan. Jadi kalau kami diberi hikmat untuk mengembangkan ini pasti memberikan yang kami bisa kembangkan. Kalau tidak ada yang habis mungkin nama-nama masih bisa hitung mungkin tidak bisa tidak ada sekali. Termasuk Bapak Bondo yang sekarang ketua DPR juga semuanya cukup sampai ada di pertama di desa. Jadi tiga harapan kami terima kasih kepada Pak Kadis, Ibu Kabit. Kemarin tanggal 9 Maret kami dalam sini kaos posko meskipun pada tidak ada saya dia terima kasih. Harus begitu. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa membaca kerja riset terhadap bahasa sekolah
dari antara kronologinya kita bisa tahu di situ terbatas sekali modelnya. Tadi model vokal hanya 4 atau 5, kemudian yang paling terbatas lagi adalah model personalnya, hanya mungkin 14 atau 15. Ya, jadi memang sangat terbatas untuk modelnya, sehingga bahasa Sko ini tadi sampaikan oleh Pak Bisa, bahasa bungsu. Ya. Mungkin Tuhan ini ada terakhir di bahasa di dunia ini kan bahasa makan itu kan bahasa Sko untuk suku Sko ya. Ya. Terima kasih untuk kesempatan diberikan untuk saya. Saya Mama Ema Yunero dari Nabi. Saya berdiri di sini tuh. Tuhan tempatkan saya di muka bumi di Nabi. Saya mempertahankan bahasa Nabi dan saya sudah tua. Dalam hal membina, membimbing dan mempertahankan bahasa itu. Itu yang pertama yang saya ingin katakan untuk kami semua. Saya berterima kasih untuk kesempatan di hari ini, karena melalui pemerintah kota kami bisa berbicara masalah yang kami hadapi bersama dalam kehidupan kita di dalam negeri ini. Yang saya mengatakan, saya sudah dengar apa yang dikatakan, apa yang ada dalam program pemerintah melalui Perda. Saya minta supaya Perda itu sosialisasi di kampung kami masing-masing, supaya kami di kampung kami bisa tahu bahwa ada Perda seperti itu yang bersama. Yang berikut yang saya mengatakan bahwa dalam usaha kami untuk mempertahankan bahasa itu, saya sendiri saya sudah tadi dikatakan ada ranah gereja. Saya sudah menulis Alkitab itu dengan tangan saya sendiri, ada sampai di mana saya sudah kerja dalam bahasa Nabi. Dengan harapan bahwa apabila bahasa itu punah, saya sudah menyimpan di dalam Alkitab itu melalui penulisan itu. Mungkin itu yang saya katakan. Terus yang kedua, saya punya kelompok sendiri ada untuk membina anak-anak itu melalui semua yang melalui menyanyi, melalui cerita rakyat, melalui belajar puisi dan juga berhitung. Kalau tadi dikatakan bahwa Sultani 1 sampai 6 telah bisa, kalau kami di Nafi kami bisa hitung 1 sampai 500 itu bisa, seperti itu. Jadi memang saya tahu bahasa Sultani, dan saya tahu bahwa Sultani ada beda dengan bahasa Nafi, tapi dalam soal berhitung itu saya tahu persis bahasa Sultani bagaimana, bahasa Nafi itu yang bagaimana. Seperti itu yang saya mengatakan. Dan sampai sekarang saya punya kelompok itu saya bina terus. Dan dari Dinas P dan P tahu persis bahwa saya ada dalam pembinaan bahasa seperti itu. Dan saya pernah mengajar bahasa melalui muluk itu di SD. Tapi ada guru-guru yang katakan bahwa generasi tua tidak usah pakai dong tenaga di sekolah, kan generasi muda ada. Tapi sampai sekarang terlihat ada bahasa Nabi di SD seperti yang Bapak Kepala Kampus tadi katakan, dan itu betul. Tapi pada saat saya mengajar memang ada. Tapi begitu saya sudah tidak mengajar di sana, memang tidak ada. Tetapi bukan berarti pelajaran bahasa Nabi tidak ada. Melalui saya punya kelompok sendiri, saya buat setiap saat itu ada pembelajaran seperti itu. Yang saya mau katakan bahwa bukan melalui sekolah formal saja, tapi non formal juga kami juga ada usahakan seperti itu. Setelah mendengar pemaparan dari para pembicara tadi, kesimpulan menurut saya adalah bahwa membangun opini publik yang positif tentang pentingnya bahasa daerah itu sangat kurang di Kota Jayapura ini. Forum seperti ini sangat terbatas. Jangankan orang asli Port Mumbai, orang asli
Oapenon, Portubai dari pihak Serui Wamena dan lain-lain tidak ikut mengetahui. Kami perlu ikut mengetahui dan mendukung upaya pemerintah untuk melestarikan bahasa daerah, termasuk saudara-saudara dari luar Papua yang bermukim di kota Jayapura. Semua harus bahu-membahu mendukung supaya kenal bahasa daerah di Port Mumbai jangan tinggal cerita saja. Memang penuturnya sudah terbatas, tapi bukan berarti kita pesimis. Kita harus optimis. Sekecil apapun yang kita buat akan mendukung pelestarian bahasa daerah itu. Jadi menurut saya membangun opini publik yang positif tentang melestarikan bahasa daerah itu sangat kurang. Kita hanya bicara-bicara di ruang seperti ini. Sesudah itu masyarakat pemilik bahasa daerah berkumpul sendiri tentang bahasa daerah. Kita bangga orang Biak, orang Moropen, bahasa daerahnya cukup dikuasai oleh generasi muda. Meskipun kita bilang ada yang tidak tahu, tapi sebagian besar 80% orang Biak atau orang Moropen menguasai bahasa daerah dari dalam keluarga. Jadi membangun opini publik tentang pentingnya upaya pelestarian bahasa daerah, khusus 6 bahasa daerah di Port Mumbai itu perlu digalakkan terus-menerus dan meluas, tidak terbatas di kalangan tertentu. Untuk bahasa Sentani dari Ibu Widiati tadi, saya optimis bahasa Indonesia, bahasa Sentani termasuk 5 bahasa daerah di Papua yang sudah dikatakan mampu bertahan ke depan. Itu bahasa Sentani. Jadi orang Yoka, orang Koena Kampung tidak perlu ragu. Tapi yang lainnya, kasihan. Kita butuh dukungan dari semua kalangan untuk membangun opini publik yang positif tentang pelestarian bahasa daerah ini. Maka saya sarankan tulisan-tulisan di ruang publik di dalam wilayah kota Jayapura disesuaikan dengan wilayah 6 bahasa daerah tadi. Jadi misalnya rambu-rambu lalu lintas atau tulisan-tulisan penting lainnya, di atasnya misalnya bahasa Tobati, di bawahnya bahasa Indonesia. Jadi publik baca, oh kalau kalimat ini dalam bahasa Tobati begini bunyinya. Kita dia melafalkannya masih salah, tidak apa-apa, yang penting dia sudah kenal. Oh ini bahasa Tobati. Bila perlu ditambah di bawahnya bahasa Inggris lagi biar keren. Orang tahu ini kalimat bijak dalam bahasa Tobati, bahasa Indonesia seperti ini, bahasa Inggrisnya seperti ini. Ruang publik itu juga termasuk di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, ada petunjuk-petunjuk misalnya dilarang membuang sampah atau dilarang merokok dan sebagainya. Kalau pemerintah Kota Jayapura bisa menentukan satu hari khusus di mana pegawai, anak sekolah, masyarakat pakai tas kain seperti yang diusulkan Ibu Widiati tadi. Tas kain yang bertuliskan seperti tadi yang di ruang publik. Tapi itu kalimat bijak dalam bahasa Tobati, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tas kain dipakai di kampus, di sekolahan, di kantor. Satu hari khusus untuk itu. Kemudian kalau baju kaos olahraga di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, hari olahraga nasional, hari ulang tahun Kota Jayapura, kalau bisa dikembangkan kaos-kaos yang bertuliskan ya kalimat-kalimat bijak yang mendorong orang untuk melakukan yang baik terhadap lingkungan alam, menjaga ekologi dan sebagainya. Oke, saya hanya usul saja. Saya usul yang pertama saya tunjukkan ke akademisi untuk nanti memperhatikan apa yang narasumber dan semua yang ada depan paparkan tadi. Kemudian yang kedua saya tunjukkan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Oke, saya usul yang pertama
kalau kita bicara tentang bahasa tadi, saya sekitar 30 tahun saya ada di kota Jayapura. Tapi saya belajarnya susah. Kalau bahasa Jawa bisa saja, itu sampai berapa pun saya bisa. Tapi yang ada di lokal, jadi saya usul begini. Pertama, ke akademis, tolong dicatat atau diarahkan supaya kedepannya ya seperti ini tuh kita gunakan masyarakat yang ada di catatan saya 14 kampung, mereka yang nanti sosialisasi ke sekolah-sekolah. Seperti tadi Pak Ondo ada sampaikan, supaya bisa sinkron, bisa anak sekolah tahu, karena di sekolah-sekolah bukan yang ada di sekolah-sekolah bukan 14 kampung anak nasional. Maka kalau macam saya kasih contoh satu, saya dari Serui, kalau sekolah yang saya pimpin 2 kabupaten ke sekolah, Waropen dan Kepulauan Japen. Kalau dibilang bahasa begini saya lincah sekali selesai. Tapi kalau Jayapura tidak. Saya ke sekolah hanya 14 orang dari Mumbai. Yang lain itu dari 2. Maka saya dapat kesulitan. Jadi nanti Pak Kadis tolong kita sekarang ada di kurikulum Merdeka Mandiri atau Merdeka Belajar dibuat seperti apa? Jangan itu pakai mahkota terus rombanya mereka datang ke sana dan tidak mengerti bahasa di sini. Jadi saya minta catatan penting dulu Pak Kadis juga perhatikan. Karena tadi saya ikuti di depan narasumber, beliau bilang saya punya mace dari kayu batu, saya dari Tokati. Anak-anak tidak tahu bahasa lagi. Ini susah, apalagi kami yang dari luar, lebih tidak tahu. Yang berikut, kami dari gereja. Saya majelis di Jemaat GKI Maranatha Kulimat. Minggu keempat ada ibadah konseptual. Yang lalu kami bahasa negeri. Luar biasa kami menyanyi karena kami majelis latihan hari Sabtu, hari Minggu. Pendeta orang Ambon juga tahu bahasa, tapi kami pulang sudah lupa. Maka saya minta ini seperti apa, itu tahu. Kami di gereja lagi yang ribut. Pendeta saja yang ngomong. Kalau disuruh menyanyi bahasa nanti oke, lancar semua. Tapi kami pulang sudah lupa. Apalagi anak kecil. Maka saya minta begini terakhir. Kalau bisa Pak Ondo dorang yang nanti sosialisasi ke 104 sekolah yang ada di kota khusus SD. Ini ada cerita-cerita supaya kami guru bisa terapkan ke anak-anak. Oke, langsung saja. Tadi teman saya sebelah kiri dia sudah mengusulkan untuk adanya sosialisasi. Lebih dari itu, mungkin setelah sosialisasi ada kesinambungan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Tentunya ini usulan kepada pemerintah kota melalui pendidikan. Kalau hari ini kita sedang rencana di Kota Jayapura adanya pelatihan matematika metode asing, mungkin tidak kalah pentingnya untuk bahasa. Kalau menjadi khususnya izin berkenan bahwa dari kota nanti melalui pendidikan mempertahankan bukan hanya sosialisasi berkesinambungan, mungkin primatka atau pelatihan yang tentu Bapak Ibu Guru beserta saya sendiri prihatin mendengar tadi pemaparan bahasa Natuna. Saya sudah 39 tahun ada di Papua. Tentunya apa yang diharapkan oleh kita semuanya, bahasa Portugis tetap diharapkan. Kita punya komitmen bahasa tidak boleh punah. Kalau ada yang bilang punah, saya tetap jawab tidak boleh punah. Yang kedua, bahasa tidak boleh tidak dituturkan. Bahasa harus ada bersama-sama. Tadi Pak Faisal sudah sampaikan salah satu faktor yang kemudian menyebabkan tidak bisa menutup. Satu, tinggalkan kampung, besar di kota. Ya sudah ada maksud dari itu. Tapi ke kota maksud tertentu bergaulnya bukan dengan orang di belakang.
yang menyebabkan kemudian saya harus menggunakan bahasa Indonesia, karena ketika saya dari ras suku Sko, tidak mungkin saya gunakan bahasa. Yang pertama bahasa, seperti saya, bahasa itu sudah alat perang waktu terbentuknya. Saya kalau bicara sama Bapak Isa sampai lain, Pak, orang lain tidak boleh tahu. Kalau dia tahu di air ini tidak ada racun, maka mati. Maka bahasa harus saya gunakan untuk kemudian disebut jati diri. Saya menjaga diri. Tapi kalau kita itu bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, maka bahasa Sko, bahasa Topati, bahasa Sentani, bahasa ras. Tidak boleh ada satu yang tercecer, maka dia menggunakan bahasa itu, orang lain tidak boleh mengerti. Tapi kalau hari ini ada orang Nusantara mau diajar, maka sampai jati diri harus sepakat untuk dibuka. Kalau bahasa tidak punah, bahasa diajar, maka manusia akan punah. Karena ketika saya bicara rahasia, orang lain akan mengetahui, karena dia belajar bahasa itu. Kalau untuk bahasa So bukan suatu kejadian yang baru, orang Egros, Topati, Pulau Nafri dan yang lain bisa ngomong. Kalau So orang Eropa, sampai di So sampaikan angka kelapa muda itu dari bahasa So, Nahaika. Orang So sendiri kaget kalau orang Barat bicara bahasa So, karena dia belajar. Nah, oleh karena itu dari semua bahasa, saya pernah tanya di bahasa, kira-kira bahasa di Portugal bahasa mana yang susah? Saya pikir sendiri yang akan menjawab bahasa So itu yang susah. Tapi ternyata orang bahasa, ketika saya sebut, kemudian dia bahasa yang paling susah. Tadi Bapak bilang, Bapak bisa bilang ketika kata itu ditempatkan pada kalimat, itu baru kita mengerti. Tapi bahasa So ketika intonasi kita berbeda, itu dia menghasilkan arti yang berbeda. Saya, itu bisa kotak rokok, bisa sarang burung. Ada beberapa kata itu yang membuat kita bahasa So itu bisa bilang yang paling tidak mudah. Sebenarnya sisa-sisa itu kasih untuk pakai. Ketika saya ikut dengan tim ahli cagar budaya Kota Jayapura, ketika selalu kita naik, itu bilang bahasa So itu mirip dengan bahasa di sekitar Nepal sana. Kalau di Nepal sampai sisa berhubungan dengan bahasa kita. Ketika kita mau launching Amos, ada seseorang yang memang bakal menulis. Dan tadi harus bilang bahasa So, bahasa nada. Kita bersyukur karena dari semua batu kita bahasa nada. Jadi enak bahasa yang ada, bahasa nada. Jadi mau tulis bahasa So, itu dengan lihat pengucapan dan tertulis. Saya berharap itu orang yang biasa berkata dia tulis itu, kemudian disebut harus sama dengan saya. Kalau misalnya ditulis kemudian dibaca yang tulis tidak sama dengan saya, kira-kira sama. Kalau di dalam saya punya bahasa tersebut. Kalau Anda tulis karena Anda tidak tulis sasaran. Jadi ketika saya belajar untuk menulis bahasa So, itu semua saya pakai koma di atas itu memberi tekanan. Nah itu yang dari Bapak bisa kata sampai. Tapi ketika saya melihat tulisan dari seseorang yang saya rasa pakar, saya menyadari bahwa menulis bahasa sendiri adalah salah.
sebuah kenyataannya. Jadi selama ini yang kita tulis bahasa Skops, bukan tulisan yang beda. Saya lihat itu kalau huruf ditarik itu panjang, tidak ada berapa mengingatkan ini. Kita saya lihat orang itu menulis kalau tahu itu tulisannya menurut dia. Tapi menurut saya. Nah ini beberapa persoalan yang menyebabkan orang tidak senang menggunakan bahasa. Apalagi anak muda yang generasi bawah tidak enak menggunakan, maka itu sudah terlalu semakin. Kalau orang sendiri sudah menggunakan sulit, apalagi dari situasi belajar. Begitu perjalanan kita menulis dari bahasa. Kalau tidak mengajar, maka kita tidak tahu menulis bahasa sendiri. Kalau berkata A, baca A. Kalau U, kita tulis sebut harus sebut B. Saya berharap apa dari bahasa bisa membantu kita menulis hurufnya supaya kita bisa mengerti. Yang ditulis, yang menulis membaca harus sama dengan saya yang mengucap. Bapak Ibu, ada 2 orang wanita dan 3 orang bapak mengajukan sebagai besar adalah berhubungan dengan saran-saran dan juga ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya lebih banyak ditujukan kepada pemerintah kota Jayapura dan juga akademisi. Dari Ibu Emma berhubungan dengan program pemerintah itu tentang peraturan daerah tadi Pak. Peraturan daerah nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan. Ibu Emma ingin memastikan kapan regulasi tersebut diimplementasikan. Kemudian juga ada pendidikan non formal yang beliau sudah garis tadi melalui kelompok pembinanya, yaitu melalui nyanyian, kemudian cerita, kemudian berhitung, kemudian juga tadi berhubungan dengan optimis terhadap bahasa daerah, terutama untuk penggunaan di ruang-ruang publik. Ini sebagai besar berhubungan dengan ekonomi kreatif tadi. Tulisan menggunakan bahasa daerah di ruang publik. Tadi dicontohkan kertas atau sepeda-sepeda itu ada tulisan-tulisan berbahasa daerah ini berhubungan dengan ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga adalah tentang sosialisasi tentang mungkin muatan lokal yang berbahasa daerah. Kemudian kesinambungan dengan sosialisasi tadi. Silakan Pak. Depan mulai sosialisasi dalam komunikasi, bahasa, sosialisasi dan persenaan. Mulai dari kepala kamu bertanggung jawab untuk membayar guru-gurunya. Guru-guru dibayar oleh dana kampung. Bersama dengan kepala kampung yang dibayar diatur oleh dinas. Soal sekolah kamu kan tidak perlu bangun sekolah, ruangan yang ada dipakai, ruangan dipakai, kamu dipakai, ruangan dipakai, PLK dipakai, ada. Tidak perlu bangun sekolah lagi, kita pakai fasilitas yang ada di kampung. Ya, mulai tahun depan kita sosialisasi, tapi juga ada kehidupan lokal, ada kajian, jadi itu memang ini kembali. Sudah sosialisasi kerja ini dan dilaksanakan. Itu komitmen dari pemerintah yang baik. Kami juga berharap modal lokal yang disosialisasi tadi bisa dipenuhi oleh dinas. Sosialisasi juga di lembaga pemerintah dari mana di teman-teman dari balai sekolah-sekolah ini bisa
turun di SD dibagi zonasi saja. Bahasa Betawi yang menentukan untuk kita semua mungkin yang terakhir dari kami, memang kita berbicara tentang bahasa itu adalah budaya. Jadi bahasa ini memang tidak populer, tidak menarik, orang tidak tertarik. Jadi kita pulang baru kita mulai tertarik. Ketika mulai tidak ada baru kita mulai berusahakan sejarah sedikit. Tapi ketika orang kita mulai diskusi pagi-pagi tidak menarik, dan memang tidak populer. Coba mari kita memberikan perhatian pada yang tidak populer ini, karena disitulah jadi diri kita satu bangsa. Banyak itu bahasa formulir ya isi formulir ada punya tuntunan formulir ini orang belajar. Kita mau tahu dengan perjalanan kamu ini dari sini kita pasti tidak dapat menolong ke belakang. Nampak kita ke belakang. Kalau kita tahu bahasa, kalau kita tahu, oh perjalanan saya dari sini. Saya ini sebenarnya siapa? Sebenarnya ini dari bahasa itu tadi. Kalau menurut saya bukan guru-guru memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong. Berbeda dengan fasilitasi dalam suatu pendidikan dengan bagaimana menambahkan bangsa yang ada. Seperti tadi Prof sampaikan, itu menarik kita semua untuk menyanyi kita yang komposisi dibuat. Itu kita kembangkan menarik sehingga itu di satu pendidikan. Sekali lagi saya juga setuju dengan Pak Rol tadi, pemerintah pasti bahasa tidak ada guna. Kalau bahasa guna ya kita punya sama-sama bahasa sekali yang ringan, terus catatan hasil riset penutur jati bahasa sekali cukup banyak, diperkirakan sekitar 25.000 penutur jati bahasa sekali. Dan kalau kita mau melihat juga sebenarnya bahasa daerah di Papua yang masuk dalam kategori aman itu hanya 2 bahasa Dani atau yang digunakan oleh penutur jati di Kabupaten Brawijaya dan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah bahasa He atau bahasa Ikari atau bahasa Ikagi, karena memang penutur jatinya itu sangat besar ya, 150.000 lebih. Sementara kita punya bahasa-bahasa di Ponorogo ini penutur jati yang aktif berbahasa daerah hanya tadi didampingi beberapa orang, kemudian apalagi di Kayu Batu atau Kayu Bola beberapa orang. Nah, itu kemudian tentang ekonomi kreatif tadi Ibu ya, mungkin Ibu juga sudah paparkan di depan tadi ya. Memang apa yang disampaikan Ibu Sadir tadi tentang ekonomi kreatif bisa meningkatkan UMKM, kemudian juga dari Pak Basir tadi tentang sosialisasi ya ke kampung-kampung, ke sekolah-sekolah itu tanggung jawabnya ada pada akademisi dan mungkin pemerintah kota juga untuk sosialisasi tentang betapa pentingnya bahasa daerah bagi generasi muda. Dan yang terakhir adalah harus ada kesinambungan, bukan hanya sosialisasi tapi harus ada kesinambungan. Silakan Ibu. Kita mau belajar bahasa lokal, kita mau menyiapkan materi untuk mengajarkan bahasa lokal, atau kita mau mensosialisasikan. Yang paling penting di sini adalah menurut saya adalah kenal bahasa sekali artinya cinta. Kita butuh kenal kabar cinta yang besar. Dengan itu maka apapun kita bisa lakukan, sesedikit apapun kita bisa lakukan untuk bisa membuat bahasa ini tidak punah. Menurut saya bersih hati dengan Ibu Sampel untuk memanfaatkan ruang
ruang publik yang ada, kita pun harus bangga dengan bahasa lokal. Jadi tidak perlu lagi menurut saya kita menggunakan bahasa Inggris. Mungkin itu pilihan ketiga seperti itu. Jadi kalau kita punya kebanggaan untuk menggunakan bahasa itu di ruang publik. Nama kampung, kan kalau bisa kita jalan dari Waena ke Sentani, itu saya tidak tahu saya dari kampung mana. Jadi kalau saya jemput suami saya tanya, mama aku sudah saya tidak tahu ada di mana, karena ada tanda-tanda. Coba lah kalau kita pakai nama-nama yang dulu ya, pakai nama-nama besutan yang dulu, itu mungkin akan lebih menarik dan akan muncul itu kecintaan kita, identitas kita. Kemudian pada Bapak Eva mungkin terakhir, saya sangat setuju apapun yang sudah ditulis, apapun yang sudah ditentukan oleh akademisi, kita harus bekerja sama dengan masyarakat kampung dan melibatkan mereka untuk mensosialisasikannya. Tapi bagi saya itu lebih mengena daripada kita sendiri turun ke kampung. Jadi yang paling penting adalah kerjasama yang baik. Bilang bahasa, bilang sastra, saya yakin ini adalah kerja proyokan. Kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Karena sampai Tuhan Yesus datang, kerja ini tidak akan pernah bisa selesai. Terima kasih banyak, Pak Robi, Dari dialog tadi bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa bahasa itu jati diri, bahasa itu identitas diri. Bangga berbahasa ibu, cinta berbahasa ibu. Kemudian tadi saya terkesima dengan satu pernyataan atau komitmen dari Pak Jens yang mengatakan bahwa bahasa daerah tidak boleh punah. Ini komitmen yang luar biasa. Kemudian bahasa daerah tidak boleh tidak dituturkan. Jadi tanggung jawab Bapak Ibu, tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab tokoh masyarakat, tanggung jawab tokoh agama, tanggung jawab pendukung jati bahasa daerah. Satu kesimpulan yang dapat saya kemukakan adalah bahasa bukan sekadar kumpulan kata atau seperangkat kaidah tata bahasa, melainkan juga sebagai hasanah kekayaan budaya, pemikiran, dan pengetahuan. Demikian dialog publikasi bahasa dan